Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 67. Ziyan, Xiongzan. Ekspresi Old Mugu sedikit berubah ketika dia mendengar suara yang jelas dan nyaring yang bergema di atas hutan. Matanya menyapu sekeliling sebelum tiba-tiba menembak cabang pohon dari pohon besar. Hanya untuk melihat gadis kecil berpakaian ungu di sana, kedua kakinya berayun lembut. Bahkan dengan ketenangan Old Mugu, dia tanpa sadar terkejut ketika melihat gadis kecil ini, matanya tertutup dengan shock. Mereka yang bisa masuk ke dalam realm pil adalah semua alkemis yang berpartisipasi dalam pil gathering. Namun, gadis kecil di depan ini jelas bukan salah satu dari mereka. Bagaimana dia masuk ke tempat ini? Gadis kecil berpakaian ungu itu mengabaikan tatapan kaget dari Old Mugu. Tangan kecilnya menekan pohon cabang dan tubuh kecilnya yang dengan indahnya melompat turun dari atas. Setelah itu, dengan lembut ditempatkan di depan Xiaoyan, dia tanpa sadar tertawa ketika melihat ekspresi Xiaoyan yang tercengang sebelum memberinya wajah aneh. Aksinya yang cantik benar-benar menyenangkan. Ziyan, mengapa kamu ada di sini? Kejutan dalam mata Xiaoyan berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. Dia meraih gadis kecil ini, yang telah menghilang cukup lama, dan menariknya ke sisinya. Setelah itu, dia dengan hati-hati melihatnya. Penampilan ukiran batu gioknya semanis sebelumnya, memperoleh penampilan yang mirip dengan boneka porselen. Aku telah lolos, hihi. Aku tahu bahwa itu kamu berpartisipasi dalam pil gathering, jadi aku datang ke sini untuk menunggu kamu. Ziyan tersenyum seperti rubah kecil, kedua matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Saya sangat sedih. Setelah pergi, aku makan tidak enak lagi Xiaoyan. Setiap hari, orang-orang yang membenci itu akan membuat barang-barang menjijikkan bagi saya untuk dimakan. Ziyan meraih pakaian Xiaoyan, mata berairnya yang besar segera menjadi lembab. Hidupnya selama periode waktu ini benar-benar terlalu buruk dari sudut pandangnya. Itu seperti kehidupan di neraka jika dibandingkan dengan saat dia berada di samping Xiaoyan. Karena itu, dia buru-buru mengambil kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia punya kesempatan untuk melakukannya. Anggota suku kamu, Xiaoyan tercengang sebelum dia segera memahami sesuatu. Setelah itu, dia bertanya dengan cara terkejut. Ziyan dengan kasar mengangguk. Dari kelihatannya dia sangat membenci cara anggota sukunya memperlakukannya. Namun, jika para anggota sukunya menyadari hal ini, mereka mungkin akan sangat marah sehingga mereka akan berakhir dengan memuntahkan darah. Di dunia ini, seseorang tidak dihargai karena menjadi orang baik. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia mengerti karakter Ziyan, setiap kata dilebih-lebihkan berkali-kali ketika diucapkan dari mulut. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar percaya kata-kata miliknya, adapun hal apapun yang sedang diberikan padanya, setidaknya gadis ini tampak cukup hidup. Dia tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik daripada ketika dia pergi saat itu. Hai. Sudahkah kamu selesai mengobrol, nenek kecil? Orang ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Pria bertubuh tegap itu memalingkan kepalanya dengan agak tidak sabar dan berbicara kepada keduanya sementara Xiaoyan dan Ziyan sedang mengobrol. Teman besar, kamu tidak perlu khawatir. Pergi dan kalahkan dia, tugas kamu akan dianggap hampir selesai setelah kamu menghabisinya. Ziyan meringkuk mulut kecilnya sebelum menunjuk ke arah Old Mugu yang murung dan berjarak dekat. Dia menginstruksikan dengan suara yang tajam. Pria besar itu dan wajah Old Mugu tanpa sadar bergerak saat mendengar kata-katanya. Kamu benar-benar berpikir cukup tinggi tentang aku. Sudah tidak buruk kalau aku bisa menghalanginya. Kalau bukan karena konstitusi saya tidak akan bisa mengalahkannya. Pria besar itu dengan tak berdaya menjawab. Dia muncul cukup diam ketika datang ke tugas yang telah ditugaskan Ziyan kepadanya. Bolehkah aku tahu siapa teman ini?
Xiao Yan menatap, dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan bertanya dengan sopan. Ia memanggil Xiongzan, saya sebut orang besar, dia adalah kepala dari pegunungan obat 10.000 hihi. Semua harta alam di tempat ini dikelola olehnya. Zian tertawa, keserakahan melintas di matanya yang berair. Pria besar bernama Xiongzan tanpa sadar menggigil ketika dia mendengar kata-kata Zian. Dia menganggap bahan obat berharga yang dimakan oleh Zian sebagai informasi kecil. Bocah kecil ini benar-benar seseorang yang menyia-nyiakan harta. Kepala. Hati Xiao Yan sedikit kaget. Jika orang mengatakannya seperti ini, apakah Xiongzan ini bukan makhluk terakhir yang dibicarakan oleh kelompok Song Qing? Teman ini. Itu benar bukan niat saya untuk mengunggah ke gunung ini. Aku yang lama akan meminta maaf kepadamu jika aku menyakitimu dengan cara apapun, namun orang ini adalah target yang harus aku tangkap. Aku harap kamu tidak akan ikut campur. Mugu tua yang jaraknya cukup dekat akhirnya berbicara dengan wajah suram, meskipun tingkat Xiongzan lebih darinya, kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Tidak mungkin mengatakan siapa yang akan berakhir mati ke tangan siapa. Xiongzan memutar matanya setelah melihat ini. Setelah itu, dia menanggapi dengan cara yang jengkel. Kamu telah mendengar apa yang dikatakan bibi kecil ini sebelumnya. Aku harus melindungi orang ini. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Saya tidak akan repot-repot tentang Anda menerobos masuk ke gunung, dan Anda hanya harus berbalik dan pergi. Apa yang kamu katakan? Sudut mulut Old Mugu berkedut, matanya berubah menjadi dingin. Kali ini, dia memiliki niat untuk menangkap Xiao Yan dengan biaya apapun. Keharusan siapapun tidak akan bisa menggemparkan tekadnya. Dalam hal itu, Mugu diam sesaat, kilatan keras tiba-tiba melonjak di dalam matanya saat dia berteriak dengan suara lantang, kamu bisa pergi dan mati. Suara padat baru terdengar ketika Old Mugu melambaikan lengan bajunya, tangan kristal itu. Yang telah dipaksa kembali oleh Xiongzan sebelumnya. Sekali lagi selamat keluar. Dalam sekejap, tangan itu muncul di depan Xiongzan. Tangan besar itu terkepal erat, membentuk kepalan tangan yang dengan keras menabrak kepala Xiongzan. Ci. Angin dari tinju telah tiba sebelum pukulan itu terjadi. Tinjauan angin yang menakutkan itu menyebabkan tanah di bawah kaki Xiongzan tenggelam hampir 2 kaki meskipun jaraknya sangat jauh. Sebuah jejak tinju besar muncul di tanah. Aku yang lama telah mendominasi selama bertahun-tahun. Saya belum pernah bertemu siapapun yang berani menyuruh saya pergi dan mati. Kamu pikir kamu siapa? Keganasan melintas di wajah Xiongzan ketika dia melihat Old Mugu menyerang pada tanda pertentangan pertama. Kepalan tangannya terkepal kuat dan energi kuning dalam melonjak keluar dari tubuhnya. Sebuah tinju dipukul dengan keras, dan itu memilih metode yang paling langsung dan tidak menarik untuk bertabrakan dengan tinju kristal besar. Bang! Dua keras bertabrakan dan riak menakutkan berlindung keluar dengan kecepatan seperti kilat. Semua rumput dalam radius 100 meter dipotong setengah kaki, beberapa batang pohon raksasa dipotong. Sejumlah besar serbuk gergaji meletus dari titik di mana mereka pecah. Mata dan tangan Xiao Yan sangat cepat, ketika riak kuat itu meletus. Dia memeluk Zian, dan menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia bersantai ke langit, menundukkan kepalanya, dan melihat sepetak tanah kuning yang muncul di lautan pepohonan yang luas. Dia tanpa sadar sedikit berkata-kata, itu memang layak pertempuran antara kelas Dozun, kekuatan destruktif yang luar biasa. Seperti itu diciptakan hanya dengan mengangkat tangan. Xiongzan akhirnya mengambil 2 langkah kembali ke dalam hutan yang sekarang dipenuhi oleh debu, tanah berguncang setiap kali kakinya mendarat. Ini berlanjut 2 kali sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya sepenuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya. Dan matanya luar biasa panas saat dia melihat Old Mugu di depannya. Dia berteriak, baiklah, itu menyenangkan, lagi. Ekspresi Old Mugu berubah menjadi gelap dan dingin.
dia melirik cakar kristal besar yang sekali lagi dikirim terbang, orang bisa melihat retakan di atasnya menjadi lebih padat. Kekuatan tempur dari Xiongzan ini benar-benar hebat. Dengan cara apa dia hanya seorang ahli yang memiliki setengah kaki ke kelas Dozun seperti yang telah Song King katakan, dari kelihatannya. Kemungkinan besar dia sudah maju ke kelas Dozun, jika tidak. Itu tidak mungkin baginya untuk menghadapi Old Mu Gu tanpa banyak kerugian. Xiao Yan dengan lembut berbicara, kejutan tanpa sadar melintas di matanya ketika dia melihat pertempuran di bawah ini. Teman besar telah maju ke kelas Dozun beberapa tahun yang lalu, Ziyan, yang berada dalam pelukan Xiao Yan, mulutnya meringkuk dan mengungkapkan beberapa informasi. Untung saya tidak mendengarkan Song King saat dia menyalakan api, memiliki hanya setengah kaki ke dalam kelas Dozun dan benar-benar memasuki kelas Dozun adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dengan jajaran Song King sebelumnya, mereka hanya akan membebaskan diri mereka sendiri dengan pergi ke sana. Xiao Yan tanpa sadar memukul lidahnya ketika dia mendengar hal ini, Song King ini memang tidak bisa dipercaya. Di tanah kuning yang diciptakan dengan paksa. Mata Old Mu Gu gelap dan padat saat dia menatap Xiongzan, yang memiliki wajah penuh dengan maksud untuk melawan. Beberapa niat membunuh juga terlintas di hatinya. Tingkat kesulitan dalam menangani Xiongzan telah jauh melampaui harapannya. Namun, ini tidak mungkin membuatnya menyerah. Segera, tangannya yang berguling-berguling keluar dari lengan bajunya dan mulai membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Lengan api iblis Nether. Api biru tua dengan cepat meletus dari tubuh Old Mu Gu seperti gunung berapi setelah teriakan dingin, segera melonjak ke cakar kristal besar. Dengan meningkatnya jumlah api biru dalam ayunan ke cakar kristal besar, orang bisa melihat garis di permukaan cakar besar itu perlahan membaik. Lengan api biru tua perlahan-lahan memanjang dari belakang cakar besar, nyala api naik. Menyebabkan lengan ini memberi orang lain perasaan yang sangat dingin. Itu muncul seperti lengan dewa kematian. Ekspresi serius melintas di wajah Xiongzan ketika dia melihat lengan besar dengan api berwarna biru berlama-lama di atasnya, raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Tangan besar itu sedikit gemetar. Mereka yang menghalangi diri yang mulia ini akan mati. Ekspresi dingin gelap melintas di mata Old Mu Gu. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan lengan api besar itu segera diangkat. Setelah itu, muncul seperti meteorit karena dengan kejamnya menghancurkan tempat di mana Xiao Zhan berada. Ruang di sepanjang jalan tiba-tiba runtuh, memperlihatkan banyak lubang spasi hitam gelap. Tangan api besar penyelesaian turun, ketika jarak tertentu menjauh. Nyala api di atasnya tiba-tiba melonjak. Tangan api besar juga membengkak oleh angin, dalam sekejap. Itu telah berubah menjadi sesuatu yang hampir 100 kaki di sekitarnya. Sebuah bayangan gelap besar menutupi hutan dalam radius 100 meter. Mengaum. Xiongzan mengeluarkan raungan ganas ke langit setelah merasakan tekanan energi panas yang ditransmisikan darinya. Tubuhnya juga mulai membengkak dengan suara swosh-swosh pada saat ini. Rambut hitam pekat panjang melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya yang sangat besar. Energi yang mencolok dan kuning pekat melonjak seperti banjir. Pada saat ini, Xiao Zhan tampaknya bergabung dengan gunung yang sangat besar ini, menggunakan kekuatan gunung untuk melepaskan serangan mengejutkan. Tangan api besar penyelesaian turun. Sesaat kemudian, itu bertabrakan dengan kepalan besar Xiongzan. Gunung berguncang dan semua binatang bergetar sebagai hasilnya.